Salam. Perkenalkan, saya Miza dari kelas 2 PH ingin mewawancarai Bapak tentang SWOT terhadap kepemilikan usaha yang Bapak punya. Tentang usahanya atau tentang bagaimana? Tentang usahanya. Oh ya, gini. Saya ini kategori manusia kerja. Jadi saya nggak bisa berdiam diri tanpa beraktivitas. Itu dari sejak zaman sekolah ada seperti itu. Mungkin sejak kecil gitu. Jadi karakter kerja itu sudah ada. Sejak kecil yang namanya masak nasi itu saya. Karena mungkin saya pernah cerita, saya bangun adzan subuh udah bangun. Kemudian saya mususi. Kemudian melupai kompor, dulu belum ada listrik, zaman saya kecil belum ada listrik itu. Bagaimana nasi itu udah dibangun sama ibu. Dari kecil sudah seperti itu. Kemudian baru ke masjid sama sholat. Pulang dari situ nyapu halaman, bersih rumah dulu. Itu udah dari kecil. Maka karakter itu sudah saya miliki. Maka saya nggak pernah yang namanya anggur. Lulus sekolah, lulus kuliah, saya langsung dapat kerja, langsung diterima PNS. Tapi saya tidak diam saja. Pulang sekolah saya banyak beraktivitas untuk kewirausahaan. Saya pernah jualan doro bulung itu. Pernah. Untuk masuk di Malaysia. Masuk pernah itu, tapi tidak menguntungkan. Akhirnya saya ganti terus ternak yang ayam hias seperti itu, macam-macam jenis kakek gitu. Nah, kemudian saya pernah juga jalan mebel sofa seperti itu pernah. Kemudian mulai tahun berapa ya, tahun 2000 saya buka percetakan. Memang sempat ganti-ganti usaha dulu ya, percetakan. Nah dulu kenapa saya buka percetakan? Karena ketika itu mungkin tetangga itu kiri kanan kalau pesan undangan harus sampai ke dan ke tanah. Akhirnya saya ambil apa itu. Kalau di sini ada, kenapa harus jauh? Di sini ada dan lebih murah. Kenapa mesti jauh? Itu bisa buat seperti itu. Dari mulai 18 Juli tahun 2000. Itu saya sudah membuka bisa cetak itu, tapi nggak langsung punya mesin yang macam-macam itu, sedikit saya punya ada dana sedikit, saya belikan beli mesin itu awalnya saya juga belajar ada apa namanya ipar yang usaha cetak. Jadi pulang sekolah, pulang mengajar, saya ke tempat ipar di situ belajar tentang cetak itu. Akhirnya saya kemudian juga mulai menerima order ya. Awalnya masih kerja sama dengan ipar di situ ya, tapi sedikit saya beli mesin, ada duit saya investasikan beli mesin apa. Terus begitu akhirnya bisa nggak langsung jadi semuanya gitu. Kalau kewirausahaan yang Bapak punya selain menjadi guru itu usaha percetakan itu, Pak? Iya, sempat gonta-ganti ya, tapi ini yang ketemu akhirnya ini. Jadi udah 25 tahun ini yang berjalan. Gitu. Kelebihan dari usaha percetakan itu apa? Yang jelas gini, itu pun cetakan itu saya dalam 25 tahun itu sudah berganti-ganti teknologi ya. Yang baru kan banyak dibutuhkan masyarakat. Ya. Itu berkembang. Kalau dulu cetaknya katakanlah objek gitu. Objek juga jalan kalau seperti untuk kebutuhan kantor, kebutuhan perusahaan itu kan cetak objek kebanyakan. Misalnya nota apa itu format administrasi itu juga undangan pernikahan begitu kita layani. Dan akhirnya visi media juga
ke cetak digital. Sekarang cetak digital lebih spanduk, benar-benar MNP, karena semua perusahaan, semua warung, semuanya membutuhkan produk-produk cetak, termasuk benar-benar yang dipasang di situ. Itu semua kan butuh. Maka akhirnya saya juga ke cetak digital. Akhirnya mengikuti perkembangan zaman. Itu Kalau kelemahan dari usaha Bapak sendiri itu apa? kelemahan memang persaingan. Ya. Sekarang mulai banyak yang masuk. Dulu tahun 2000 saya menjalani itu belum seramai sekarang. Sekarang persaingannya banyak sekali. Tetapi masyarakat yang membutuhkan juga cukup banyak. Undangan semenjak itu ya mungkin dalam 3 tahun terakhir ini, 2-3 tahun terakhir saya tidak terlalu banyak menerima order undangan. Saya lebih banyak yang spanduk, bender-bender untuk perusahaan-perusahaan itu. Lebih banyak itu. Kemudian format untuk kebutuhan kantor banyak nih. Undangan nggak tahu nih, undangan sudah mulai setimur karena banyak sekali pemain. Ya, di situ banyak orang kan yang namanya broker. Broker itu ya dia nggak punya apa-apa, cuman muter-muter golek pesanan, cari order itu, kemudian diminta ke orang lain. Itu namanya broker. Lah saya juga melayani ini yang broker-broker ini. Selain ke konsumen langsung kan ke visi media juga bisa kerjasama. Yang member kan harganya berbeda. Ya. Jadi misalnya harga dari pasar berapa, harga jual ke pasaran berapa. Jadi mereka yang apa ini broker-broker ini juga dari tempat saya dapat keuntungan. Mereka menjual ke konsumen tidak tahu berapa. Mereka juga cari untung lagi di sana. Seperti itu. Jadi juga melayani resale istilahnya. Jadi bukan hanya konsumen langsung tapi juga resale yang mau dijual. Di banyak tempat kan menerima pesanan ini itu benar spanduknya. Tidak selalu mereka punya mesin. Nah, mereka hanya menerima order saja kemudian dilempar. Bila saya melayani ini lemparan seperti ini ya dapat sedikit lah seperti itu. Kalau alasan Bapak memilih usaha seperti itu? Ya karena peluang dong. Ketika memilih sebuah usaha tentu saja peluang. Yang pertama peluang. Peluang itu apa? Kebutuhan masyarakat. Masyarakat butuhnya apa? Kebutuhan itu apa? Kesulitan masyarakat. Masyarakat punya kesulitan apa? Masyarakat punya kebutuhan apa? Disitulah lain yang namanya peluang. Itu yang pertama. Kemudian juga kompetensi diri, potensi. Kita bisa apa? Kita mampu apa? Seperti itu. Saya kebetulan punya keahlian di bidang grafis, desain grafis, grafika. Itu yang saya pakai. Gitu. Jadi dimanfaatkan. Jadi saya dari awal bukan hanya mengajar saja, tetapi saya juga suka belajar. Gitu. Kalau kendala-kendala dari usaha tersebut? Kendala apa ya? Ya, saya kira tidak ada usaha yang tanpa kendala. Semua ada kendala. Ya. Kendala kalau saya kendalanya adalah di tenaga kerja. Ya. Istilahnya tidak ada karyawan yang loyal. Begitu ganti karyawan kita ngambil dari ini. Mendidik anak lulus sekolah diajar-ajar begitu bisa lari. Itu kendalanya di situ. Jadi kesulitan mencari tenaga kerja yang loyal. Di situ loyal itu ya setia terus begitu. Tetapi hampir tidak ada karyawan loyal. Ya. Dia akan karyawan selalu cari enaknya. Itu tidak punya cinta yang beda dengan kalau PNS itu kan harus loyal. Tapi kalau karyawan itu mereka gampang aja pindah-pindah. Ini yang jadi masalah. Nah, terkadang karyawan sudah dipercaya memegang banyak hal. Segalanya sudah dipercaya kepada karyawan. Nah, ini karyawan kalau dia tidak setia, ini kan juga rahasia perusahaan juga bisa kemana-mana. Kemudian mungkin juga karyawan yang curang juga ada. Ya. Saya kan nggak pernah bisa nunggu.
memberi kerja di rumah kan nggak bisa. Sebelum karyawan datang saya sudah pergi. Ya. Kadang-kadang saya sampai rumah karyawan tidak lama kemudian juga balik. Gitu. Jadi saya hampir tiap hari bisa menghubungi karyawan. Jadi hanya berdasarkan kepercayaan saja. Nah kalau ini karyawan intelektual ya itu kendala dari saya. Jadi loyalitas karyawan. Lokasi dari usaha apa ya? Rumahnya mana baik? Saya Jatinangor Pak. Jatinangor ngetan terus kan nanti lewati tempat saya. Oh saya rumahnya Panggung Jalan Panggung Jatinangor kilometer kedua. Jatinangornya mana? Saya dekat sama N1 Jatinangor. SMA Ya. ini di Semunjat. Semenjak itulah sekolah. Di situ. Kamu ngetan terus tekan punggung saya, suruh tekan punggung nanti kanan jalan. Yang usaha Pak Cetak ada bawangnya warna putih agak besar itu Pak. Hitam itu adanya. Iya. Visi media. Kamu ngejejak dulu. Tahu. Lah itu ini kan sawah kan. Setelah sawah kan baru ada toko terus tempat saya. Visi media. 5 tahun dulu konsumen saya dari Jatinangor banyak sekali. Pak Gianto yang punya showroom mobil itu, Toko Gajah, Pak siapa itu, Pak Arianto, yang BRI, banyak kan konsumen saya dulu dari Bonyokan Jatinangor gitu. Waktu undangan, jangan undangan. Pak Gianto itu yang Pak Gianto itu selepan kidul pom bensin. Itu Pak Gianto situ. Itu anaknya dulu tuh nikah undangan saya semua. Pak Kusnul Kusnul Toko Gajah, Iya. Toko Gajah, Toko Gajah Jatinangor. Ada Toko Gajah tuh. Iya. Pak Kusnul itu mantu undangan saya semua yang buatkan dari anak yang pertama sampai terakhir itu. Konsumen jadi banyak dari jadi Omset tahunan itu nggak terlalu banyak. Ini tidak ada administrasinya, jeleknya di situ. Karena ini hanya sampingan, saya sendiri juga bekerja, ya, ibunya juga bekerja, nggak bisa nungguin. Jadi kita ini kekeliruannya. Kita tidak memisahkan antara harta pribadi dengan harta perusahaan. Walaupun sekarang kan jadi CV, tidak bersama Pak Hazati. nggak ada laporannya. Ya saya laporannya kalau ini bulan-bulan ini saya harus laporan pajak itu ya dikarang. Ini kelemahannya usaha sampingan seperti itu. Ya. Kemarin ada karyawan yang urusan administrasi, tapi ya enggak ada sesuatu hal ini ya keluar lagi sehingga enggak lagi berdarah. Padahal tiap tahun saya harus laporan pajak karena punya saya CV resmi di Kementerian Hukum HAM. Jadi betul-betul yang udah legal. Karena saya tidak ingin nama visi media dipakai yang lain. Nah, maka saya daftarkan itu. Terus kedepannya selain cetak kan juga produk rekaman. Ya, karena saya pengennya anak lanjutkan dulu saya juga ada video itu juga. Jadi wedding pre-wedding itu kita layani. Nah harapannya ke depan ada yang melanjutkan lagi. Jadi di izin CV itu selain produk-produk kita juga produk-produk hasil rekaman itu sudah masuk di yang bisa dilayani di visi media ke depannya. Gitu. Kalau kepuasan yang didapatkan Bapak dari memiliki usaha tersebut, Yang jelas ini ya, bisa menyalurkan energi lah. Keterampilan itu kalau tidak dipakai nanti hilang. Saya punya skill, kalau desainer punya skill itu. Kalau nggak dipakai kan hilang. Justru saya keterampilan meningkat karena terus dipakai. Cuman kalau sekarang kan sudah jarang menjalankan itu, banyak kadang-kadang sekarang tidak banyak tugas yang lain. Jadi semua lebih banyak ke karyawan. Hanya dalam hal tertentu mungkin karyawan ada yang agak kesulitan mungkin saya bagaimana. Tapi lebih banyak saya kasihkan ke karyawan, termasuk sekarang ada anak yang PKL juga. Kalau nanti saya kerjakan malah anak yang PKL nanti nggak ada kerjaan. Nah, jadi kan saya kasihkan
Ini silakan dikerjakan. Gitu. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya. Mohon maaf karena mengganggu waktunya. Saya juga minta maaf atas ada salah katanya. Harus punya kemampuan wawancara itu juga penting dimiliki, ya. Kemampuan berkomunikasi, ya, communication itu penting untuk dimiliki. Itu ada minat berbicara sih. Bapak jalan burung. Burung. Iya. Burungnya burung udah itu Pak. Biasanya keliling. Sekarang juga udah mulai keliling. Ternak juga bagus. Iya. Kalau nanti udah nyampe Jepang itu kan lumayan. Iya, itu juga ada campuran. Ya, beternak itu satu, kalau punya hobi jelas bicara ada pintu sukses yang kalau dekat dengan kita. Apa itu hobi? Biasanya bicara dari hobi menjadi profesi, ya, itu bisa. Ya tentu kalau bisa memang berusaha itu tidak hanya satu sektor. Secara teori mungkin ada harus fokus seperti itu. Tetapi yang namanya usaha ada naik turunnya. Ya. Sehingga ya kalau ada beberapa alternatif kan mungkin yang ini agak kurang menguntungkan. Itu bisa dari sumber yang lain. Tapi ya memang harus kita berbagi waktu. Dan itu butuh pengalaman. Itu ya? Iya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.